Kalian percaya kalau ada tempat yang terlihat biasa, tapi menyimpan rahasia kelam yang bahkan tidak boleh disebutkan namanya? Sebuah kisah nyata yang dialami seseorang dan sampai hari ini tidak ada yang berani mendekati tempat itu lagi. Jadi, matikan lampu kalian sekarang, pakai headset dan siapkan diri kalian karena cerita ini bisa saja terjadi di sekitarmu. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah horor nyata berikutnya. Tinggalkan komentar jika kalian pernah mengalami kejadian serupa dan tulis di bawah cerita apa yang kalian ingin dengar selanjutnya. Karena siapa tahu kisahmu yang akan kami angkat berikutnya. Aku pulang kerja sekitar pukul 9 malam. Lembur lagi, Jakarta lagi hujan rintik, dan aku berdiri di halte kecil di pinggir jalan dekat kantor. Biasanya, aku naik Transjakarta, tapi malam itu aku buru-buru dan lihat angkot 05 lewat. Langsung aku cegat. Angkotnya agak tua, badinya merah hati pudar, lampu depannya redup, dan plat nomor sudah hampir copot. Tapi karena aku capek banget, aku naik saja tanpa pikir panjang. Di dalam hanya ada 3 penumpang, ibu-ibu yang duduk dekat sopir, bapak parubaya dengan masker duduk di tengah, dan 1 remaja laki-laki yang tampak ngantuk berat di dekat pintu keluar. Yang aneh, ada 1 kursi kosong di pojok belakang yang gak diduduki siapapun. Aku sempat gerak ke arah kursi itu, tapi sopir menoleh dari spion dan berkata pelan, "Mas, kalau bisa jangan duduk di pojok itu ya." Nada bicaranya datar, tapi tajam. Aku kaget, hanya angguk kecil dan langsung duduk di kursi dekat jendela. Sepanjang perjalanan, suasana angkot itu hening. Hanya suara wiper angkot menggesek kaca yang menemani. Semua penumpang diam. Bahkan si remaja yang tadi sempat melirikku mendadak tertidur dengan posisi kepala menunduk. Aku mencoba bermain ponsel, tapi entah kenapa sinyal hilang. Padahal biasanya di jalan itu sinyal kuat. Sampai akhirnya saat angkot melewati tikungan di daerah yang agak gelap, bau melati menyengat tiba-tiba. Aku refleks menoleh ke belakang. Masih kosong. Kursi pojok itu masih kosong. Tapi kenapa aku merasa seperti ada yang duduk di sana? Aku menatap keluar jendela untuk menenangkan diri. Tapi dari pantulan kaca, aku lihat ada sosok perempuan duduk di kursi pojok itu. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Aku langsung menoleh cepat. Kosong. Jantungku berdegup kencang. Aku tidak bicara apapun sampai turun. Begitu turun, aku baru sadar 2 penumpang lain yang tadi diangkut sudah hilang entah kapan. Hanya aku dan sopir yang tersisa. Sopir itu menepikan angkot, lalu menatapku sambil menyulut rokok. "Mas, kalau lihat kursi kosong itu terisi, jangan dilihatin terus. Apalagi kalau dia senyum balik." Aku membeku, tak bisa jawab apa-apa, hanya bisa mengangguk pelan. Udah banyak yang lihat, tapi nggak semua bisa pulang. Angkot itu lalu pergi perlahan, meninggalkan aku sendiri di pinggir jalan. Dingin, hening, dan samar-samar, bau melati masih tertinggal di udara. Sejak malam itu, aku tak bisa tidur nyenyak. Bayangan perempuan berambut panjang yang kulihat dari pantulan jendela terus menghantui. Bahkan saat menutup mata pun, senyumnya yang samar-samar seperti mengikuti. Besoknya,
Di kantor, aku iseng buka forum-forum horor online. Ku ketik kata kunci, angkot 05 jurusan terminal belakang, kursi kosong. Hasil pencariannya tak banyak, tapi satu thread di sebuah forum lokal menarik perhatianku. Judulnya, peringatan buat yang sering naik angkot 05 malam hari. Akun anonim dengan username Halim Malam menulis, "Saya mantan sopir angkot 05. Pernah ada kejadian tahun 2008. Seorang perempuan muda naik dari depan kampus dekat Jalan Juanda, duduk di pojok belakang. Waktu itu saya pikir dia tidur, tapi waktu sampai di pangkalan terakhir, dia nggak turun-turun. Pas saya tengok, tubuhnya udah dingin, matanya melotot, dan bibirnya robek seperti dipaksa senyum. Polisi bilang dia korban pembunuhan. Tapi sejak itu, banyak sopir bilang, kursi tempat dia duduk nggak boleh diisi. Katanya dia masih suka ikut naik kalau malam-malam." Tanganku gemetar membaca cerita itu. Tiba-tiba, aku teringat sesuatu. Aku membuka galeri ponsel. Malam itu, sebelum angkot masuk tikungan, aku sempat iseng memotret hujan dari dalam jendela. Hanya satu foto. Waktu itu kupikir untuk story Instagram, tapi tak jadi kunggah. Kujentik foto itu, memperbesarnya. Jantungku nyaris berhenti. Di sudut kiri foto, terlihat bayangan samar perempuan dengan gaun putih duduk di pojok belakang. Rambutnya panjang, wajahnya buram, tapi senyumnya tampak tipis, bengkok, seperti dipaksa, dan matanya menatap langsung ke arah kamera. Aku terdiam, tak tahu harus bagaimana. Kutatap layar ponsel itu lama, berharap apa yang kulihat salah. Tapi semakin kupandangi, semakin jelas sosok itu. Dan yang membuatku hampir menjatuhkan ponsel, bayangan wajahnya berubah sedikit, seolah menoleh. Sekilas, sekejap, tapi aku yakin. Aku menghapus foto itu secepat mungkin, lalu menatap bayangan di layar laptop yang memantulkan wajahku sendiri. Tapi di belakangku, seperti ada bayangan lain yang berdiri. Aku segera tutup laptop. Sejak malam itu, aku tak lagi naik angkot, tapi rasa penasaran belum padam. Aku ingin tahu, siapa perempuan itu? Siapa korban sebenarnya? Dan kenapa setiap malam Jumat, kursi itu dikatakan tidak boleh dibiarkan kosong? Aku mulai obsesif. Setiap malam, aku baca lebih banyak thread di forum-forum horor, cari artikel berita lama, bahkan menelusuri media sosial. Tapi nama korban perempuan itu tidak pernah disebut, seolah kasusnya memang sengaja dikubur. Sampai suatu malam, aku menemukan komentar di salah satu postingan lama. Seorang pengguna bernama Bayu Driver 05 menulis, "Kalau masih penasaran soal angkot itu, tanya aja ke Pak Rohmat. Dulu dia sopir terakhir sebelum kejadian. Sekarang mangkal di pangkalan dekat Pasar Anyar." Besok malamnya, aku nekat ke sana. Jalanan sepi, udara dingin, dan lampu-lampu toko sudah banyak yang padam. Aku lihat beberapa angkot ngetem, dan di antara mereka, seorang bapak tua duduk sambil menghisap rokok kretek. Aku mendekat. "Permisi, Pak. Maaf ganggu. Apa Bapak yang namanya Pak Rohmat?" Dia memandangku lama, matanya tajam tapi lelah. "Iya, kamu siapa?" Aku menjelaskan bahwa aku pernah naik angkot 05 malam-malam dan melihat sesuatu yang aneh. Waktu kusebut tentang kursi pojok yang selalu kosong, dia langsung mengangguk pelan. "Kamu duduk di situ?" "Enggak, Pak.
Tapi saya lihat ada yang duduk. Pak Rohmat membuang napas panjang, lalu menepuk kursi sebelahnya. Duduk sini, saya ceritain, tapi jangan kaget. Aku duduk. Dia mulai bercerita. Dulu ada perempuan, namanya Sari, mahasiswi semester akhir. Pulang malam, naik angkot saya, duduk di pojok belakang. Waktu itu saya nggak curiga, tapi makin malam, makin sunyi. Sampai pangkalan terakhir, saya panggil-panggil, dia diam saja. Pas saya datangi, dia udah dingin. Tapi bukan cuma itu. Dia megang tasnya erat banget, dan di dalamnya ada tisu penuh darah sama gunting kecil. Polisi bilang dia sempat berusaha melawan, tapi luka di lehernya terlalu dalam. Aku menggenggam lututku. Cerita itu terlalu nyata. Sejak saat itu, kursi tempat dia duduk dibiarkan kosong. Tapi dia nggak mau sendiri. Setiap malam Jumat Kliwon, kalau nggak ada yang duduk di situ, dia jemput orang. Aku mengerutkan dahi. Jemput. Pak Rohmat menatapku dengan tatapan kosong. Satu sopir pernah lupa. Kursi itu dibiarkan kosong. Esok paginya, angkot itu ditemukan di pinggir sungai. Sopirnya hilang. Sampai sekarang nggak pernah ketemu. Jadi sekarang, kami para sopir punya cara. Kami taruh boneka kecil di kursi itu setiap malam Jumat. Biar dia nggak merasa sendiri. Biar dia nggak cari penumpang. Aku menelan ludah. Gila, ini lebih dari sekadar urban legend. Pak Rohmat mengeluarkan foto dari dompet lusuhnya. Foto seorang perempuan muda, rambut panjang, tersenyum tipis. Ini Sari. Kalau kamu lihat dia, jangan ajak bicara. Dan jangan lihat matanya terlalu lama. Nanti dia ikut pulang. Aku berdiri, pamit, lalu berjalan pulang dalam diam. Tapi sejak malam itu, aku merasa setiap malam Jumat, ada yang duduk di pojok kamarku, diam, hanya mengawasi. Dan setiap bangun tidur, aku selalu mencium bau melati. Hari Kamis malam, aku tak bisa tidur. Kepalaku terus dipenuhi bayangan kursi itu. Boneka kecil yang disebut Pak Rohmat. Sosok perempuan bernama Sari. Dan yang paling membuatku gelisah, bau melati yang terus muncul di kamarku setiap malam Jumat. Sejak pertemuan itu, aku tak tahan lagi. Malam itu, aku menyiapkan satu hal, kamera kecil yang bisa kugantung di tas, untuk merekam diam-diam. Aku harus tahu, apa yang benar-benar terjadi di dalam angkot itu. Pukul 10 malam, aku berdiri di halte dekat kantor, tempat awal aku naik angkot 05. Hujan gerimis lagi. Entah kenapa, suasananya persis seperti malam pertamaku melihat kursi itu. Dan seperti ditakdirkan, angkot 05 datang perlahan. Sama persis. Warna merah hati kusam. Plat nomor miring. Lampu depan sebelah kiri mati. Seolah menungguku. Aku naik. Angkot itu kosong. Hanya ada aku dan sopir. Bukan Pak Rohmat, tapi pria muda bermuka tirus dan pucat. Ia hanya mengangguk pelan saat aku masuk. Aku duduk agak ke tengah. Lalu, kulirik ke pojok belakang. Tidak ada boneka. Kursi itu benar-benar kosong. Rasa dingin langsung merayap dari punggung ke tengkuku. Ingin rasanya turun, tapi angkot sudah berjalan. Hujan makin deras, jalanan gelap, dan sinyal hilang. Lagi, sopir hanya bicara sekali, dengan suara pelan dan nyaris tak terdengar. Harusnya malam ini dia nggak sendiri. Tanganku berkeringat,
Kamera di tas merekam. Mataku terus mencuri pandang ke belakang. Awalnya kosong, tapi 5 menit kemudian, bau melati muncul. Sangat kuat. Aku memalingkan wajah ke jendela. Lalu, lewat pantulan kaca, aku melihatnya. Seseorang duduk di pojok belakang. Gaun putih, rambut panjang, kepala sedikit miring, senyum tipis. Sama persis seperti yang kulihat di fotoku malam itu. Dia menatapku. Aku pura-pura tak lihat. Tapi mataku tak sengaja bertemu dengan matanya di pantulan kaca. Dan dia mulai bergerak, perlahan, seolah merayap ke arahku. Aku menoleh cepat. Kosong. Tapi di tas, kamera yang kupasang diam-diam mati. Angkot berhenti tiba-tiba. Sopir menoleh perlahan. Wajahnya pucat, matanya merah. "Maaf, Mas, malam ini kursinya kosong dan dia butuh teman." Pintu angkot terbuka sendiri. Angin dingin masuk. Lampu dalam angkot redup berkedip. Aku berdiri panik, coba membuka pintu seberang, terkunci. Lalu aku dengar suara napas di belakang leherku. Pelan, dingin, dan berat. "Jangan pergi, temani aku sebentar." Aku menjerit dan memaksa diri membuka jendela. Lompat, tubuhku terhempas ke jalanan basah. Lututku berdarah, bahu memar. Tapi aku tak peduli. Aku melihat ke belakang. Angkot itu sudah tak ada, seolah menghilang di telan gelap dan hujan. Besok paginya, aku periksa tas. Kamera rusak total. Memory cardnya hangus, seperti terbakar. Tapi di antara barang-barangku, ada satu benda yang bukan milikku. Boneka kecil, lusuh, bau melati, dan senyumnya mirip sekali dengan perempuan itu. Sejak kejadian malam itu, hidupku berubah. Aku tak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, aku mendengar langkah kaki pelan di lorong depan kamar. Lalu suara pintu terbuka, padahal aku tinggal sendirian. Dan selalu, bau melati itu muncul duluan, seperti pertanda bahwa dia datang. Boneka kecil yang kutemukan di tas malam itu kini kusimpan di laci. Tapi entah kenapa, tiap pagi selalu kutemukan di atas bantal, seolah ada yang meletakkannya di sana. Suatu malam, aku terbangun pukul 2.13 pagi. Suara ketukan terdengar dari cermin di lemariku. Bukan pintu, cermin. Perlahan aku mendekat. Tak ada siapa-siapa. Tapi saat menatap bayanganku sendiri, aku nyaris berteriak. Ada satu sosok berdiri di belakangku. Rambut panjang menutupi wajah, dan tangan kurusnya memegang pundakku. Begitu aku menoleh, kosong. Tapi di cermin, bayangan itu masih ada. Dan saat aku menatap matanya di pantulan, dia tersenyum. Senyum bengkok yang sama. Aku lari ke kamar mandi dan memercikan air ke wajah. Tapi saat menatap wastafel, aku terdiam. Airnya bau melati. Aku tak tahu harus bagaimana lagi. Jadi aku kembali ke pangkalan angkot tempat Pak Rohmat biasa mangkal. Tapi saat kutanya ke sopir-sopir lain, mereka bilang, "Pak Rohmat udah seminggu nggak kelihatan. Mas, rumahnya kosong. Katanya, ada yang jemput malam Jumat kemarin." Aku diam terpaku. Jangan-jangan dia korban berikutnya? Dengan napas berat, aku kembali ke rumah. Kupasang kamera di setiap sudut kamar. Kubakar dupa, menyalakan ayat-ayat ruqyah dari YouTube. Tapi tetap saja, malam Jumat itu,
Dia datang lagi. Tepat pukul 2.13. Lampu kamar mati mendadak. Kamera berhenti merekam. Dan bau melati muncul dari dalam lemari. Pelan-pelan pintu lemariku terbuka sendiri. Aku hanya bisa menahan napas. Lalu boneka itu keluar sendiri. Melayang. Matanya merah. Dan dari dalam lemari terdengar suara tangis. "Kenapa kamu biarkan kursi itu kosong?" Aku berteriak. Kuteriakan doa apa saja yang kuingat. Boneka itu jatuh dan terbakar sendiri. Tapi dari asapnya dia muncul. Sosok perempuan itu perlahan muncul di sudut kamar, melayang dengan mata kosong dan senyum mencong. Aku pingsan. Pagi harinya, aku terbangun di ranjang rumah sakit. Teman kantorku bilang mereka menemukanku pingsan di lorong apartemen. Basah kuyup, tanpa alasan. Tapi yang membuatku membeku adalah isi tasku yang dibawakan oleh mereka. Boneka kecil itu masih ada, tapi kali ini memakai baju merah. Dan di bagian punggungnya tertulis, "Satu kursi lagi." Setelah keluar dari rumah sakit, aku mencoba hidup seperti biasa. Tapi aku tahu, semuanya sudah berubah. Boneka kecil itu kini tak hanya berpindah tempat, tapi bergerak sendiri. Kadang aku menemukannya duduk di kursi makan, kadang berdiri di depan pintu kamar mandi. Tapi yang paling membuatku takut, aku pernah menemukannya berdiri di atas dadaku saat tidur, dengan wajah yang menatap lurus ke mataku, dan tulisan "Satu kursi lagi" di punggungnya berubah menjadi "Siapakah penggantimu?" Aku mulai paham, arwah itu tidak akan tenang sebelum kursi itu terisi, bukan oleh boneka, tapi oleh manusia. Dan kini dia menginginkan aku, atau seseorang yang bisa aku gantikan. Malam Jumat itu, aku bermimpi aneh. Aku berada dalam angkot yang sangat gelap. Tak ada sopir, tak ada penumpang. Hanya aku dan perempuan itu, Sari. Ia duduk di pojok dengan kepala tertunduk. Tubuhnya perlahan membusuk, berbelatung, darah menetes ke lantai angkot. Tapi matanya tetap hidup, menatapku tajam. "Temani aku," katanya. Suara pelan seperti desir angin. "Atau kau bisa bawa orang lain." Aku terbangun dengan keringat dingin, nafas terengah, dan di meja secari kertas bertuliskan tangan asing. "Malam ini kursinya harus terisi. Pilih, kamu atau dia." Dan di bawahnya ada foto kecil, foto teman kosku, Rizky. Rizky adalah teman satu kos yang paling baik. Kami sering ngobrol di dapur, kadang makan bareng. Tapi dia orang yang penakut dan mudah percaya hal mistis. Aku dilanda dilema besar. Kalau aku ajak dia naik angkot 05 malam ini, dan dia duduk di pojok itu, bisa jadi dia akan jadi penggantiku, dan semua gangguan ini selesai. Tapi itu berarti aku menyerahkan dia seperti tumbal. Malamnya, Rizky pulang dari lembur. Ia mengeluh capek dan ingin langsung tidur. Tapi sesuatu mendorongku untuk bicara. "Kaye, temenin gue bentar ke depan. Yuk, cari angkot. Gue ada barang yang harus dikirim malam ini." Dia mengangguk. Tak tahu bahwa aku menggenggam boneka kecil itu dalam kantong jaketku. Kami menunggu di halte. Angkot 05 datang. Pelan, sunyi, sama seperti biasa. Kami masuk, dan aku langsung menunjuk kursi pojok itu. "Kaye, duduk sana aja, biar gue depan."
Dia menurut, dan saat angkot berjalan, bau melati langsung memenuhi kabin. Aku diam, tak berani menoleh, sampai aku mendengar suara lirih dari belakang. "Mas, kenapa kursi ini hangat? Ya, kayak udah ada yang duduk." Aku menoleh. Kursi itu kosong. Rizky tak terlihat, tapi di kursi depan duduk perempuan bergaun putih. Dia menoleh padaku dan tersenyum. Aku pingsan di dalam angkot. Entah bagaimana aku bisa bangun di tempat tidur, tapi kali ini sunyi. Tak ada bau melati, tak ada boneka. Kamar terasa kosong. Aku keluar kamar mencari Rizky. Kamarnya kosong, barang-barangnya tak ada. Dan anehnya, pemilik kos bilang tak pernah ada yang bernama Rizky tinggal di sini. Mas ini tinggal sendirian di kamar itu sejak awal. Kok mana ada Rizky? Kepalaku berdenyut. Aku yakin tak gila. Tapi semua jejak Rizky hilang. Kontak WhatsApp-nya kosong. Foto-foto, tak ada satupun dia muncul. Bahkan di selfie kami yang dulu, kursi di sebelahku kosong. Satu-satunya benda yang tertinggal di rak dapur adalah boneka kecil itu. Dan kini tulisannya berubah lagi. "Terima kasih." Untuk sementara, aku tenang. Seminggu berlalu. Aku hidup dalam ketakutan, tapi tanpa gangguan. Hingga suatu malam, aku melihat berita di media sosial. Kecelakaan angkot 05 misterius. Sopir hilang. Satu kursi belakang ditemukan dengan bercak darah, dan sebuah boneka kecil duduk di atasnya. Jantungku berhenti sesaat. Aku zoom foto berita itu. Boneka kecil adalah boneka yang sama, dengan tulisan baru di punggungnya. Kursi ini tidak akan pernah kosong. Aku akhirnya paham. Ini bukan soal arwah yang minta ditemani. Ini adalah kutukan. Sebuah ritual. Kursi itu harus selalu ada yang duduk. Kalau tidak, dia akan datang dan menculik siapapun yang membiarkannya kosong. Dan setiap angkot baru yang dibuat, satu unit akan dimiliki oleh dia. Satu dari ribuan angkot di luar sana. Tak bisa dibedakan. Kecuali kau perhatikan satu hal. Kursi belakang, pojok kiri, kalau kosong dan kamu merasa ada bau melati, jangan duduk, jangan menoleh, jangan tanya siapa, karena begitu kau lihat wajahnya, dia akan ikut pulang.